Enak ya Yunda. Sekarang kita bebas melangkah. Karena Di tengah rimbunnya hutan yang masih asing, dua orang gadis muda yang juga pendekar tangguh tengah menunggangi kuda mereka. Keduanya adalah kakak beradik yang memiliki semangat besar untuk menjelajah dunia. Mereka belum pernah meninggalkan kampung halaman sejauh ini, sehingga tekad untuk menyusuri jagat raya telah membakar semangat mereka. Di bawah naungan pepohonan dan semilir angin hutan, perjalanan mereka pun terus berlanjut. Kalian telah mengagetkan buruanku. Heh, jaga bicaramu Tuan. Kami tidak mengerti apa yang Tuan maksud. Gara-gara kudamu, semua binatang buruanku lari. Maaf kalau begitu Tuan. Kami sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada yang berburu di hutan ini. Enak saja cuma minta maaf. Lihat, dari pagi prajurit-prajuritku menggiring binatang buruan itu kemari. Waktu aku tinggal melepaskan panah, kalian mengejutkannya. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak tahu ada yang sedang berburu di sini. Kami sudah minta maaf. Apalagi? Hei, siapa yang mengizinkan kalian masuk hutan grogolan ini? Ini hutan larangan untuk dimasuki orang sembarangan, mengerti? Kami benar-benar tidak tahu Tuan. Kami bukan orang sini. Kami dari daerah Pengging. Sekarang ku beritahu. Ini daerah perburuan negeri Pawanawan. Dan aku salah seorang pangeran negeri itu. Sekali lagi kami minta maaf Pangeran. Baik. Kali ini masih bisa kumaafkan. Dan karena kejujuran kalian, aku mengundang kalian menjadi tamu di perkemahanku. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan Pangeran. Baiklah. Prajurit, kita kembali ke kemah. Siap! Namun, tanpa mereka sadari, derap kaki kuda mereka mengusik ketenangan perburuan yang tengah berlangsung. Seorang bangsawan yang ditemani para prajuritnya sedang memburu hewan liar, dan karena suara kuda kedua gadis itu, buruannya pun melarikan diri. Sang pemburu yang tampak berwibawa itu sontak memarahi mereka. Dengan rendah hati, kakak beradik itu meminta maaf. Melihat ketulusan mereka, sang bangsawan luluh dan memaafkan keduanya. Ia bahkan mengundang mereka untuk beristirahat di kemah perburuan yang ternyata milik kerajaan. Sudah pulang, Kanda? Sudah hampir senja. Dan kukira sudah banyak hasil buruan yang aku dapat. Oh iya, Kumara. Ini tamu kita. Saya Chandrika Dewi, Pangeran. Saya Ken Amaranila. Kumara Kumba. Saya sepupu Pangeran Menak Merdawa. Kosongkan satu tenda. Baik, untuk Kanda. mereka berdua, ya? Silakan. Silakan. Mari, Ya. silakan.
Kami hanya ingin menikmati keindahan alam ciptaan Dewata, Pangeran. Selama ini kebebasan kami terbelenggu oleh Eyang Wiku yang terlalu berlebihan mencemaskan keselamatan kami. Bertahun-tahun kami cuma hidup di lingkungan padepokan. Semua orang tua akan melakukan hal yang sama. Sesampainya di perkemahan megah itu, mereka disambut oleh seorang pria muda, sepupu sang pangeran. Seketika ia terkejut melihat dua gadis secantik itu bersama sang pangeran. Meski hatinya penuh curiga, ia tetap bersikap tenang. Ia tahu benar bagaimana watak asli sepupunya yang licik. Maka, dengan waspada, ia berpura-pura menyetujui keputusan sang pangeran sambil diam-diam menjaga dua gadis tersebut agar tidak terjadi hal yang buruk. Memang belum pernah ada gangguan yang berarti. Iya, Pangeran. Dan yang paling berbahaya dari semua bahaya adalah manakala kalian menjumpai serigala berbulu domba. Berperangai lemah lembut, tapi hatinya busuk. Dan niatnya selalu jahat. Oh ya, silakan. Ayo. Kanda, jadi dipijat nanti? Saya sudah pesan Kicapan untuk selalu siap dipanggil di kemahnya. Mungkin tidak malam ini. Kenapa, Kanda? Aku bilang tidak. Kimin, sini. Silakan, Gusti. Apa itu, Tuan? Ini hanya jamur dari hutan tadi untuk pegal-pegal. Untuk supaya tidak dipijit lagi. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Adik pangeran sepertinya sangat perhatian kepada pangeran. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Dia sangat manja kepada saya. Karena sejak kecil selalu bersama saya, sejak ibu meninggal. Oh ya, coba sayur jamur hutan ini. Lezat sekali. Cobalah. Ayo, silakan. Terima kasih. Enak kan? Enak. Iya, enak sekali. Juru masak pangeran benar-benar pandai. Tukang masak kami orang-orang pilihan. Nanti setelah kalian makan jamur ini, tidur kalian akan nyenyak. Dan akan mimpi yang indah-indah. Seperti di Nirwana. Benci aku. Dia pasti akan melampiaskan kebiasaan buruknya. Pangeran. Oh ya? Saya permisi ke belakang sebentar. Silakan. Ini mengantuk? Iya. Mata saya berat dan
sedikit pusing. Pangeran. Saya juga, Pangeran. Rasanya letih sekali. Mungkin kalian terlalu letih. Biar kalian saya bantu ke kemah. Ayo. Terima kasih, Pak. Hati-hati. Ayo. Prajurit, bawa tamu saya ke kemahnya, cepat. Malam pun tiba. Para tamu disuguhkan makanan lezat hasil buruan prajurit kerajaan. Tanpa menaruh curiga, kedua gadis itu menikmati hidangan yang disajikan. Namun, di antara makanan itu terdapat jamur liar dari barat hutan, yang telah dicampur sesuatu oleh sang pangeran. Setelah menyantapnya, keduanya mulai merasa pusing, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Mereka dibawa ke sebuah tenda kosong oleh prajurit atas perintah sang pangeran yang hendak melancarkan niat bejatnya. Namun tak disangka, dari balik gelapnya malam, muncullah sesosok misterius bertopeng. Ia muncul diam-diam di belakang tenda. Dengan cepat, ia memberikan ramuan penawar kepada kedua gadis yang pingsan. Racun yang ada di tubuh mereka perlahan menghilang, dan kesadaran mereka kembali. Aksi sang pangeran pun gagal total. Berpura-pura tak tahu apa-apa, sang pangeran ikut mencari tahu siapa sosok bertopeng itu, seolah dirinya juga korban dalam kejadian tersebut. Yunda, ada apa dengan kita? Maling! 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 Ada maling! Maling? Di sini tidak ada maling, Nini. Saya melihatnya dengan jelas. Orang itu memakai topeng bandagina, topeng pelawak dengan bibir doer. Mana mungkin ada maling? Jangan-jangan hantu. Hantu? Saya yakin bukan. Saya harus lapor pada pangeran. Maaf, Nini. Saya tidak berani mengganggu beliau karena beliau sedang tidur. Tapi ini juga sangat penting. Mana tahu orang itu mau mencelakakan beliau. Ada apa? Tidak. Maaf, pangeran. Seorang bertopeng masuk ke kemah kami. Untung kami cepat terbangun. Tapi dia cepat sekali melarikan diri. Iya. Topeng kain atau... Topeng kayu, Tuan. Bentuknya seperti bandagina. Bibirnya doer. Oh... Agak aneh. Kami sudah 3 hari di hutan ini. Tapi tidak pernah ada yang mengganggu. Apa mungkin hantu? Oh ya,
Apa yang dilakukannya terhadap Nini? Saya dilempar kerikil, Pangeran. Saya juga, Pangeran. Setelah kami terbangun, si topeng Bandagina itu menyelinap pergi. Dia bicara apa? Tidak bicara sepatah kata pun. Ini benar-benar aneh. Kadawa, Saya pangeran. perketat penjagaan di sekeliling kemah tamu saya. Siap pangeran. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Iya. Untung mereka tidak mengenali saya. Keesokan harinya, sang pangeran bersiap kembali ke istana kerajaannya yang terletak jauh dari lokasi perkemahan. Ia mengajak kedua gadis itu untuk ikut bersamanya, dan tanpa curiga, mereka menyetujui ajakan tersebut. Namun sebelum keberangkatan, sepupu sang pangeran sempat mendekatinya. Dengan nada datar, ia menyuruh sang pangeran bersiap-siap, meski di dalam hatinya ia tetap waspada. Akhirnya, rombongan pun berangkat meninggalkan hutan, menuju istana kerajaan yang akan menjadi babak baru dalam perjalanan hidup dua gadis pendekar tersebut. Saya masih belum ingin disibukkan dengan urusan kekuasaan untuk menggantikan Romo Betara. Pangeran, Iya, saya pernah mendengar bahwa seorang pangeran memang lebih suka untuk memelihara banyak gundik sebelum mengawini seorang raja patni. pangeran yang lain mungkin, tapi saya tidak. Kanda, semua perlengkapan sudah dibereskan. Kalau terlalu siang, kita bisa kemalaman di jalan. Kalau semuanya sudah siap, kita berangkat. Baik, Kanda. Itulah saya. Apa yang saya inginkan, saya dapatkan. Hei, kita berangkat sekarang. Periksa kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu tenda-tenda digulung semuanya dan masukkan ke gerobak. Ayo cepat, cepat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sampai tertinggal, awas ya. Aneh. Biasanya Kumara tidak menyukai kehadiran kita. Saya juga merasakan hal itu, Yunda.